Tuhan dan agama. Tuhan terdiri dari dua konsep. Yang pertama, menelusuri konsep spiritualisme sebagai landasan kebertuhanan. Tuhan telah menganugerahkan spirit yang melekat di dalam diri seorang manusia. Spirit dalam bahasa Al-Quran selalu disebut dengan roh. Roh atau spirit membuat seorang manusia dapat mengenal Tuhan dan merasakan setiap nikmat patuh kepada sesuatu yang telah dianggap suci dan luhur. Alasan mengapa setiap manusia memerlukan spiritual, kenangan dan kedamaian merupakan sebuah kebutuhan masyarakat paling penting, tetapi disinyalir bahwa manusia pada zaman sekarang cenderung tidak dapat mengetahui lagi bagaimana cara menjalin dirinya sendiri dan menjalin suatu kehidupan di dunia ini secara benar dan bermakna. Kedua, konsep Tuhan dalam perspektif. Tuhan dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Segnot yaitu dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Dalam kosakata di atas menyaran pada kata Tuhan. Pertama, Tuhan dalam perspektif psikologi. Terdapat suatu keterbukaan pada Tuhan ialah fitrah manusia sejak lahir ke dunia, yaitu fitrah mukhalaqah. Secara natur, manusia dapat merasakan hal gaib karena di dalam dirinya terdapat sebuah unsur spirit. Sering digambarkan spirit ialah jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Kedua, Tuhan dalam perspektif sosiologi. Sosiologi merupakan agama tidak berdasarkan sebuah teks keagamaan, tetapi dengan berdasarkan pengalaman konkret pada masa terkini dan masa lampau. Ketiga, Tuhan dirasionalisasikan dalam konteks filosofis. Menurut Mulyadina Kartanegara, terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal itu, yaitu dalil al-hudus diperkenalkan oleh Al-Kindi, dalil al-imkan diperkenalkan oleh Ibnu Sina, dalil al-inayah diperkenalkan oleh Ibnu Rus. Keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam suatu proses perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan dengan penjelasan dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan dimulai dari atas, yaitu dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Agama. Terdapat 2 definisi. Yang pertama, definisi Islam, yaitu terminologi Islam ialah ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah atau Tuhan kepada manusia melalui Rasul, dan demikian dengan semua ajaran yang telah diturunkan oleh Tuhan dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Agama yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah menunjukkan agama Islam dalam tafsir Quran surah Al-Imran ayat 19. Karakter Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, Rabbaniyah yaitu ketuhanan, Ihsaniyah yaitu kemanusiaan, Syumuliyah yaitu sempurna. Menurut Ensiklopedia Islam, ajaran yang sederhana, rasional, dan praktis, kesatuan antara materi dan rohani, petunjuk untuk seluruh manusia. Perbedaan Islam sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW. Sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, Islam menunjukkan suatu ajaran yang bukan pada ajaran agamanya. Berlaku untuk umat sebelum rahmatan lil alamin. Sesudah adanya Nabi Muhammad SAW, Islam suatu ajaran dan agama tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang bersifat universal atau mendunia, dan berlaku untuk semua manusia, tidak memandang etnis, ras, dan golongan, yang bersifat rahmatan lil alamin. Kedua, definisi Islam. Unsur agama, yaitu terdapat kekuatan gaib, adanya sebuah keyakinan bahkan kesejahteraan terhadap manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat, tergantung kepada hubungan yang baik dengan Tuhan dan manusia. Adanya sebuah respon yang bersifat emosional dari manusia dalam sebuah peribadatan atau pemujaan atau tata cara hidup tertentu. Terdapat sebuah kepahaman yang kudus atau the sacred yang suci seperti kitab suci dan tempat-tempat ibadah lainnya. Objek kajian agama. Ada sebuah pengakuan terhadap kekuatan gaib, Tuhan yang wajib untuk diyakini. Terdapat bentuk ritual atau peribadatan dari agama sebagai sebuah bentuk pengakuan dan kepatuhan.
adanya suatu sistem nilai perilaku yang menjadi corak hidup penganut agama yang terbentuk dari unsur keyakinan dan kepribadatan. Agama pada dan sesudah zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, agama dianggap sebagai penghambat diri kepada suatu patung berhala yang artinya patuh, tunduk, dan berserah diri kepada patung berhala. Sesudah zaman jahiliyah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, agama diajarkan sebagai dienusi Islam yang dapat menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya patuh, tunduk, dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.